Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 951, Penahbisan. Seolah mendengar pesan telepati Wei Wuji dan Yang Mulia Qin, Dharma Sealfajra menoleh dan tersenyum pada keduanya. Wajah Wei Wuji berkedut, dan dia segera menghentikan pesan telepatinya, mengambil tehnya dan meminumnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang Mulia Qin juga menaruh matanya di hidungnya di mulutnya, dan mulutnya di hatinya. Dia juga mendesah dalam hati seperti Wei Wuji. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa memberi pelajaran kepada keledai botak yang sombong ini? Bahkan jika itu hanya untuk membuat mereka menderita kerugian besar sekali. Hadir pula tamu undangan dari beberapa sekte lainnya. Meskipun mereka tampak tanpa ekspresi seperti dia, mereka pasti merasakan hal yang sama tertekannya di dalam hati mereka. Untuk dipanggil dan dipajang tulisan, "Bunuh ayam" untuk memperingatkan monyet tepat di depan mereka. Apa bedanya ini dengan tamparan di muka umum? Karena semua dermawan telah tiba, mari kita mulai tahbisan. Kaisar Iblis Changqiong, Biksu Malang bertanya kepadamu, apakah kamu bersedia bergabung dengan kuil kuda putihku? Kaisar Iblis Changqiong menangkupkan kedua tangannya, wajahnya tenang, murid telah tercerahkan oleh Dharma, dan sangat merasakan dosa-dosa berat di masa lalu. Aku ingin bermandikan cahaya Buddha ilahi, membersihkan masa laluku, dan membuka lembaran baru. Adegan ini membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Kaisar Iblis Changqiong yang perkasa, seorang praktisi kuat yang mendominasi wilayah Rasiao, sepenuhnya berubah pikiran begitu saja. Jika mereka mengonversinya, bukankah mungkin untuk melakukan hal yang sama? Mereka merasa seperti sedang duduk di atas peniti dan jarum, merasa seolah-olah kursi di bawah mereka ditumbuhi duri, membuat mereka gelisah. Bahkan Yang Mulia Qin tidak dapat menahan rasa sedikit gemetar di dalam hatinya. Kuil kuda putih tidak boleh diprovokasi. Dharma Sealfajra mengamati kerumunan, matanya yang tersenyum seakan melihat semua emosi mereka. Dia kemudian berbicara dengan suara lembut dan dalam. Karena kamu sungguh-sungguh ingin bergabung dengan sekte Buddhaku, biksu miskin akan menahbiskanmu secara pribadi. Dia mengambil pisau cukur dan mencukur rambut panjang keemasan Kaisar Iblis Changqiong, helai demi helai. 1 sayatan memutus 7 emosi, 2 sayatan menyelesaikan keluhan, 3 sayatan menyucikan hati manusia, 4 sayatan menghilangkan keinginan duniawi. Para samanera di sekitarnya melantunkan kitab suci Buddha. Dengan helaian terakhir rambut emasnya jatuh ke tanah. Seorang biksu setengah baya berwajah ramah, berkepala botak, dan berjubah polos berlutut di hadapan Sang Buddha. Dharma Sealfajra mengeluarkan sebatang dupa dan mulai menyalakan bekas penahbisan untuknya, seraya berkata, "Sejak kau masuk ke sekte Buddhaku, nama masa lalumu, identitasmu, dan sejarahmu semuanya hilang bersama rambutmu. Biksu Malang menganugerahkan kepadamu nama Dharma kejernihan yang baik. Semoga engkau mengumpulkan kebajikan, melakukan perbuatan baik, dan membimbing orang-orang biasa yang menderita menuju cahaya." Good Clarity menangkupkan kedua tangannya, "Terima kasih, Guru Besar Fain. Bekas luka tahbisan terakhir telah selesai." Sejak saat itu, tak ada lagi Kaisar Iblis Changqiong, yang ada hanya biksu Good Clarity. Kejelasan yang baik menyapa semua teman dari sekte besar. Biksu Good Clarity berdiri, melihat sekeliling, dan membungkuk kepada setiap orang. Kejelasan yang baik menyapa semua dermawan. Yang Mulia Qin, Wei Wuji, dan yang lainnya semua berdiri dan membalas hormat dengan ekspresi yang rumit. Mulai sekarang, sekte Buddha memiliki satu lagi praktisi alam Kaisar Iblis yang kuat. Yang Mulia Qin berkata, "Karena pertobatan telah selesai, saya permisi dulu." Dia tidak ingin tinggal sedetik pun, karena merasa terhina sekaligus takut. Yang lainnya juga menggenggam tangan mereka dan pergi dengan rasa masam di mulut mereka. Tapi begitu mereka keluar dari aula besar, Yang Mulia Qin tiba-tiba berhenti, tatapannya tertuju pada ujung lautan luas, matanya agak membeku. Wei Wuji terkejut dan berkata, "Senior Qin, kenapa kamu belum pergi juga?" Namun saat dia mengikuti pandangan Yang Mulia Qin, ekspresinya pun membeku di tempat.
Sebuah pilar hitam yang menghubungkan surga muncul di cakrawala. Alasannya disebut pilar, adalah karena letaknya begitu jauh sehingga tampak sekecil benang. Apa itu? Garis hitam yang menghubungkan langit dan bumi. Bagaimana perasaanku kalau garis hitam itu makin tebal? Apakah itu bergerak? Para praktisi kuat dari berbagai sekte yang keluar semuanya terkejut. Dharma Sealfajra juga keluar sambil tersenyum saat mendengar keributan itu. Melihat pilar hitam yang menghubungkan surga, dia juga merasa bingung, dan sambil tersenyum, dia menyeka matanya dengan dua jari. Cahaya Buddha yang redup segera muncul di matanya, memungkinkan dia melihat wujud asli pilar hitam itu. Saat melihatnya, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan perlahan menjadi khusyuk, karena dia mengenali apa itu. Dan dia juga melihat dengan jelas bahwa itu menuju ke kuil kuda putih. Segera, banyak biksu terhormat dari kuil kuda putih juga memperhatikan, dan mereka semua melayang ke angkasa, melepaskan garis-garis cahaya Buddha emas yang menyala-nyala. Ekspresi mereka perlahan-lahan menjadi serius. Yang Mulia Qin akhirnya menyadari apa itu, dan terkesiap, pilar hitam penghubung surga. Ah! Wei Wuji berkata dengan kaget, bukankah pilar hitam penghubung surga ada di benua besar? Mengapa itu muncul di negara bagian Taichang besar? Mendengar hal itu, rasa panik seolah-olah akan terjadi bencana besar melanda hati setiap orang. Membuat para tamu, dan terlebih lagi para pendeta kuil kuda putih, sangat tidak nyaman. Mengapa ia bergerak? Mungkinkah binatang buas neraka yang menimbulkan masalah? Hanya binatang buas neraka yang terpencil. Selain dia, siapa lagi di surga dan bumi yang bisa memengaruhi benda ini? Dong dong dong. Kuil kuda putih mulai membunyikan loncengnya yang pendek dan mendesak. Satu demi satu, biksu Buddha mulia yang perkasa, membawa cahaya Buddha keemasan yang redup, terbang ke angkasa. Tunggangan binatang buas eksotis juga melompat ke angkasa tinggi. Seorang biksu tua sedang menjelaskan kitab suci Buddha kepada seorang biksu muda yang baru tiba. Awalnya tidak ada apa-apa, di mana debu bisa hinggap. Artinya kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal eksternal dan mencapai kedamaian batin. Mata biksu muda itu menunjukkan pemahaman, dan dia berkata, murid mengerti. Setiap saat, seseorang harus tetap tenang, dan tidak mengubah ekspresinya meskipun gunung Tai runtuh di hadapannya. Sang biksu tua mengangguk puas, anak ini bisa diajari. Tiba-tiba, bunyi lonceng terdengar, mengejutkan biksu tua itu. Ia segera berdiri, wajahnya serius, dan meraih biksu muda itu, lalu berlari keluar. Biksu muda itu berkata, Guru Agung, mengapa kita berlari? Bukankah Anda mengatakan kita tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal eksternal? Wajah biksu tua itu menunjukkan kepanikan, ini peringatan bahwa musuh besar sedang menyerang kuil kita. Terakhir kali berdering adalah 10 tahun yang lalu. Cepat pergi ke Gunung Bodhi untuk berlindung. Bang! Begitu mereka berlari keluar, mereka dijatuhkan ke tanah oleh seseorang. Dia mendongak dan menyadari bahwa kuil itu sudah kacau balau. Para murid bergegas menuju ke gunung belakang, bertabrakan satu sama lain, sebuah pemandangan yang benar-benar kacau. Belum lama ini, tanah suci agama Buddha yang hikmat dan suci telah terjerumus dalam kekacauan besar. Namun, para biksu mulia dan binatang buas menghadapi musuh seakan-akan bencana besar sedang menimpa mereka. Mereka memperhatikan pilar hitam penghubung surga yang mendekat tanpa berkedip. Wei Wuji menelan ludah, sambil berkata, Senior Qin, binatang buas neraka ini tampaknya datang ke kuil kuda putih. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Qin berkata dengan tegas, apakah Anda masih ingin terlibat? Apakah binatang buas neraka itu seseorang yang mampu kita provokasi? Biarkan kuil kuda putih mengurusnya sendiri. Pada saat ini, cahaya Buddha setinggi 1000 zang muncul dari dalam kuil kuda putih. Seorang biksu tua berjanggut putih, berpakaian kasaya merah, dikelilingi oleh 4 patung Buddha ilusi, dengan cahaya keemasan samar terpancar dari kulitnya, melangkah di udara. Kepala biara. Para pendeta dan banyak binatang eksotis di angkasa semuanya membungkuk hormat. Orang di hadapan mereka ini adalah kepala biara kuil kuda putih, Guru Besar Puguang. Keberadaan tertinggi pada level Vajra tingkat ketiga. Tingkatan Vajra Buddha, dari tinggi ke rendah, adalah tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Vajra tingkat pertama merupakan eksistensi yang hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang bodhisattva.
Master Agung Puguang di hadapan mereka merupakan Master Agung tingkat Vajra tingkat ketiga. Dia menatap pilar hitam penghubung surga, diam. Di sampingnya, seorang Vajra tingkat keempat meraung, siapa yang memprovokasi binatang buas neraka? Membawa malapetaka yang tak terukur pada kuil kita. Bab 952, memaksa Anda keluar dari agama Buddha. Ini adalah pelindung penakluk iblis dari kuil kuda putih. Bertanggung jawab atas keselamatan kuil kuda putih, dia sekarang melihat sekeliling dengan wajah penuh kemarahan. Ketika pandangannya tertuju pada Dharmaseel Vajra, dia bertanya, "Dharmaseel, apakah itu kamu? Kamu sering keluar akhir-akhir ini." Dharmaseel Vajra menyatukan kedua telapak tangannya, melapor kepada pelindung penakluk iblis, "Murid ini tidak bertemu dengan binatang buas neraka. Bencana besar ini tidak disebabkan oleh murid ini." Sang pelindung penakluk iblis melirik dingin ke arah yang lain. "Lalu siapa orangnya?" Tak seorang pun menjawab, dan tak seorang pun berani menjawab. Binatang buas neraka yang membawa pilar hitam penghubung surga. Apa yang dibawanya lebih dari sekadar bencana besar. Itu benar-benar kehancuran. Siapa yang berani mengakuinya? Kepala biara Puguang, dengan penampilannya yang hikmat dan agung, menatap pilar hitam penghubung surga yang mendekat dan berkata, "Bersiaplah untuk pertempuran." Para biksu mulia dan tunggangan mereka segera dipenuhi energi magis yang kuat. Menatap tajam pilar hitam penghubung surga. Lebih dekat, bahkan lebih dekat. Itu benar-benar pilar hitam penghubung surga dari legenda, yang akan mengantar turunnya raksasa kuno. Para biksu kuil kuda putih memperlakukannya sebagai musuh yang tangguh. Akan tetapi, saat pilar hitam penghubung surga itu tiba di dekatnya, mereka menyadari bahwa yang membawanya bukanlah binatang buas neraka, melainkan sebuah perahu roh yang melaju kencang melintasi lautan. Di haluan berdiri seorang wanita yang sangat cantik, seperti seseorang yang keluar dari lukisan. Di belakangnya, seorang pemuda berpakaian hitam duduk bersila. Dia membawa pilar hitam penghubung surga di punggungnya, dan dua bayangan hantu setinggi 30 meter mengelilingi tubuhnya. Salah satunya adalah patung dewa berlengan 8, yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Yang lainnya adalah patung kaisar manusia, mengenakan jubah naga emas, memakai mahkota berumbai 9, dan memegang pedang kaisar. Saat perahu roh awan emas berlabuh, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba membuka matanya yang jernih dan dingin, berubah menjadi inkarnasi petir yang turun dari langit. Dia mengeluarkan raungan dingin. "Kaisar Iblis Changqiong, keluar dari sini, dan mati." Arus yang kuat menyapu semuanya, membakar sepetak tanaman dan menimbulkan kebakaran hebat. Jiang Fan berdiri di tengah kobaran api, memikul pilar hitam penghubung surga di punggungnya, penuh dengan niat membunuh. Seperti pertanda kematian yang datang dari neraka. Para tamu tercengang. Banyak biksu terhormat dari kuil kuda putih juga tercengang. Kedatangannya ternyata bukan binatang neraka yang sunyi, tapi seorang pemuda yang pendendam. Pelindung penakluk iblis tersadar dan meraung marah penuh wibawa, "Beraninya kau bertindak liar di tanah terlarang Budaku. Kau hebat." "Diam!" Mata Jiang Fan memerah. Ia meraung dan dengan paksa menarik pilar hitam penghubung langit dari punggungnya, lalu menancapkannya ke tanah kuil kuda putih. "Aku memberimu dua pilihan, kuil kuda putih. Pertama, serahkan Kaisar Iblis Changqiong. Kedua, terimalah pilar hitam penghubung surga." Tidak ada pilihan lain. Sang pelindung penakluk iblis sangat marah. Menyuruhnya diam. Di seluruh negara bagian Taichang besar, tidak seorang pun berani mengucapkan dua kata itu kepadanya. "Tangkap dia!" Dia meraung. Jiang Fan menghunus pedang ungunya, memegangnya di lehernya, dan tertawa dengan marah. "Jika aku mati, pilar hitam penghubung surga akan tetap ada di sini selamanya." Ekspresi wajah biksu mulia berubah drastis. Mereka semua berteriak serempak, "Berhenti! Dermawan, tunggu!" Dalam ribuan tahun sejarah, tak pernah terdengar seorang pun memindahkan pilar hitam penghubung langit itu. Jiang Fan adalah satu-satunya. Jika dia meninggal, pilar hitam penghubung surga akan benar-benar berakar di kuil kuda putih. Kecuali mereka meninggalkan tanah kuil ini dan mencari lokasi lain untuk membangun kembali kuil kuda putih. Jika tidak, mereka akan menghadapi bencana besar yang dibawa oleh raksasa kuno. Para biksu terhormat kuil kuda putih yang bersiap menangkap Jiang Fan semuanya langsung berhenti. Jiang Fan tertawa dingin dan keras, "Ayo.
Bukankah kuil kuda putihmu terlalu sombong? Bukankah kau selalu bertindak sesuka hatimu? Kenapa kau takut pindah sekarang? Kalian semua, ayo. Ekspresi pelindung penakluk iblis berubah-ubah antara terang dan gelap. Ia berkata dengan geram, aku tak percaya kau berani bunuh diri. Lakukan. Jiang Fan memutar pedang ungu tanpa ragu-ragu. Tindakan ini membuat pelindung penakluk iblis ketakutan, wajahnya berubah warna, dan dia buru-buru berkata, tunggu. Setetes keringat dingin muncul di dahinya. Apa yang salah dengan orang ini? Dia benar-benar berani melakukannya. Kalau memang dia mati karena provokasi verbalnya, meninggalkan pilar hitam penghubung surga di kuil kuda putih, maka dia sendirilah yang menjadi pendosa kuil kuda putih. Tanpa daya, dia melirik ke arah kepala biara. Kepala biara Puguang menatap Jiang Fan dan berkata, dermawan, Anda terlambat. Kaisar Iblis Changqiong telah bergabung dengan kuil kuda putihku. Apapun dendam yang ada di antara kalian, biksu miskin ini bersedia menyelesaikannya untukmu. Aku akan menyelesaikan 18 generasi leluhurmu. Mata Jiang Fan berkobar dengan kebencian yang mengerikan. Jika Dharma Seal Fajra tidak ikut campur, mungkinkah Kaisar Iblis Changqiong masih melakukan kejahatan? Dan sekarang kamu berani bicara soal menyelesaikan dendam. Dosa membantai 158 anggota ras Yao disebabkan oleh kuil kuda putih Anda. Tanpa patung Buddha emas berukir kayu itu, Kaisar Iblis Changqiong pasti sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk menyakiti klan Lingsu? Kemunafikan kuil kuda putih adalah kejahatan terbesar. Dharma Seal Fajra sedikit mengernyit, dermawan Jiang, aura permusuhanmu terlalu berat. Jiang Fan mendongak dan tertawa marah, aura permusuhanku berat. Kau menyebabkan kematian 158 orang, kau membunuh orang yang kucintai, memaksaku menyaksikan jantungnya mati. Namun kau menyalahkanku karena memiliki aura permusuhan yang kuat. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, biarkan aura permusuhanku menjadi berat. Aku hanya meminta satu hal pada kuil kuda putihmu. Kaisar Iblis Changqiong, serahkan dia, atau tidak. Kalau tidak, tunggu saja raksasa kuno turun, dan darah akan mengalir seperti sungai. Hati para pendeta bergetar. Mereka bertukar pandang, menimbang untung ruginya. Dharma Seal Fajra masih mengerutkan kening, dermawan Jiang, jika Anda datang sedikit lebih awal, saya bisa menyerahkan orang itu kepada Anda. Tapi kau dengar apa yang dikatakan kepala biara? Kaisar Iblis Changqiong telah bergabung. Jiang Fan memotongnya dengan dingin, jadi bagaimana jika dia bergabung dengan kuil kuda putih? Apakah kuil kuda putih adalah istana Buddha Langit Barat, atau istana Giok 9 Langit? Apakah bergabung dengan kuil kuda putih menjadikannya dewa atau Buddha? Apakah menjadikannya tak tersentuh? Dharma Seal Fajra terdiam mendengar pertanyaan itu. Karena tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan penghinaan seperti itu terhadap kuil kuda putih. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin membuang kata-kata lagi padamu. Aku memberimu 3 waktu untuk memilih. 1, 2, 3. Begitu suaranya jatuh, telinga Puguang berkedut. Ia menoleh ke belakang dengan terkejut ke aula agung suci di bagian terdalam kuil kuda putih. Setelah berpikir sejenak, ia melafalkan julukan Buddha Amitabha. 6 indera Kaisar Iblis Changqiong belum murni, dan dia tidak memiliki kedekatan dengan Buddha kita. Dharma Seal, bawa dia keluar. Dharma Seal Fajra ragu sejenak sebelum menjawab, ya, kepala biara. Dia juga mengamati secara mendalam aula besar yang berada di dalam kuil kuda putih. Kebingungan muncul di matanya. Sang Bodhisattva benar-benar berkompromi. Dia tidak mengerti. Namun dia tetap melaksanakan titah yang diberikan Bodhisattva kepada kepala biara, membawa keluar Kaisar Iblis Changqiong. Good Clarity, seorang teman lama telah datang mencarimu. Biksu Good Clarity memandang Jiang Fan di hadapannya dan tersenyum lembut, dermawan Jiang, saya harap Anda baik-baik saja. Dia tampaknya telah melupakan permusuhan di antara mereka, menghapus semua keluhan dengan senyuman. Jiang Fan mengarahkan pedangnya ke leher Biksu Good Clarity dan berkata dengan dingin, Dharma Seal Fajra, kembalikan penampilan aslinya. Jangan bilang kamu tidak bisa. Tidak seorang pun dapat berubah menjadi orang yang sepenuhnya berbeda dalam waktu sesingkat itu. Kecuali jika ada mantra yang menekan sifat aslinya.
Dharma Sealfajra melirik ke arah kepala biara, yang mengangguk, dan baru kemudian dengan enggan melambaikan lengan bajunya. Seberkas samar cahaya suci Buddha terpancar dari dada Biksu Good Clarity. Segera setelahnya, Biksu Good Clarity menggelengkan kepalanya, dan intensitas tajam masa lalu muncul kembali di matanya yang damai. Kaisar Iblis Changqiong telah kembali. Dia bertanya dengan curiga, Dharma Sealfajra, apa yang sedang kamu mainkan? Bukankah kau bilang kau akan membimbingku ke agama Buddha? Dari belakangnya, terdengar suara yang mengerikan, seakan berasal dari neraka. Kamu telah masuk agama Buddha, tapi aku menarikmu keluar. Bab 953, Ujian Sang Buddha. Kaisar Iblis Changqiong tiba-tiba berbalik, menatap pemuda berpakaian hitam di depannya, dan sangat terkejut. Jiang Fan, kau benar-benar melacakku sampai ke kuil kuda putih. Dia secara naluriah mundur, jejak ketakutan muncul dalam hatinya. Kemudian dia menenangkan diri, berpikir, apa yang perlu ditakutkan saat aku berada di kuil kuda putih? Dia mencibir, kamu benar-benar tidak takut mati, berani datang ke kuil kuda putih. Kalian mengabaikan jalan menuju surga, namun bersikeras menerobos gerbang neraka. Dia mundur ke sisi Dharma Sealfajra dan berkata dengan nada mengancam, Dharma Sealfajra, karena dia datang mengetuk, kabulkan saja keinginannya. Orang terakhir yang datang ke kuil kuda putih untuk meminta seorang murid telah menghilang tanpa jejak. Sekarang, Jiang Fan datang ke kuil kuda putih untuk membunuh, wajah apa yang tersisa dari kuil kuda putih. Kaisar Iblis Changqiong, dendam lamamu belum terselesaikan. Kau tidak punya hubungan apapun dengan Buddha kami. Kembali ke kehidupan sekuler. Dharma Sealfajra melambaikan lengan bajunya, dan koreng yang baru saja terbentuk di kepala Kaisar Iblis Changqiong pun terhapus. Jubah Buddha hijaunya juga dilucuti. Dia mungkin adalah biksu yang paling cepat dicopot dari jabatannya dalam sejarah kuil kuda putih. Apa? Ekspresi ganas di wajah Kaisar Iblis Changqiong tiba-tiba membeku, dan dia berseru kaget, Dharma Sealfajra, kamu. Apa yang kamu lakukan? Membuatku kembali ke kehidupan duniawi. Dan di depan Jiang Fan. Bukankah ini akan membawaku ke kematian? Cepat. Cepat izinkan aku masuk agama Buddha. Dia yang sekarang, bagaimana mungkin dia berani menjadi musuh Jiang Fan? Dia hanya ingin bersembunyi di kuil kuda putih. Ekspresi Dharma Sealfajra tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Buddha menyelamatkan mereka yang ditakdirkan. Kaisar Iblis Changqiong, setelah kau menyelesaikan keluhanmu dengan dermawan Jiang, jika kau masih bisa hidup, tidak akan terlambat bagi biksu miskin ini untuk membimbingmu lagi. Ini juga merupakan ujian Sang Buddha untukmu. Uji nenek saya. Kaisar Iblis Changqiong murka dan meraung, aku ingin bertemu kepala biara. Dharma Sealfajra berjanji padaku bahwa dia akan membimbingku ke ajaran Buddha, apalagi yang bisa kulakukan untuk mengingkari janjinya. Para biksu tidak berbohong. Dia melanggar janjinya dan harus pergi ke lapisan neraka ke-9. Kepala biara Puguang menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata dengan tenang, tujuan kepala biara ini adalah mengusirmu dari agama Buddha. Apa? Apakah kepala biara yang ingin mengusirnya dari agama Buddha? Mengapa? Kuil kuda putih, kekuatan nomor 1 di benua besar Grand Granary, bahkan tidak bisa melindunginya. Lawannya hanyalah seorang kultivator alam formasi inti belaka. Tiba-tiba, dia memperhatikan pilar hitam yang menghubungkan surga, dan pupil matanya tiba-tiba mengecil, pilar hitam yang menghubungkan surga. Ketika menatap lagi ke arah Jiang Fan yang berdiri di samping pilar hitam penghubung langit, dia pun langsung mengerti. Jiang Fan sebenarnya telah menggunakan cara yang tak terduga untuk mengirim pilar hitam penghubung surga ke kuil kuda putih. Tidak peduli seberapa sombongnya kuil kuda putih, mereka tidak akan menentang kedatangan raksasa kuno di masa depan hanya untuknya, bukan? Jiang Fan, apa kau benar-benar harus mendorongku sampai mati? Kaisar Iblis Changqiong putus asa dan menjadi murka, sambil meraung, kau masih sangat muda, mengapa kau begitu kejam? Kau bahkan tidak meninggalkan satu pun jalan untuk bertahan hidup bagi orang lain. Niat membunuh di dada Jiang Fan menyebar seolah terwujud, dan dia berbicara dengan suara yang sangat dingin. Apakah kau meninggalkan jalan untuk bertahan hidup bagi 158 orang suku Green Glow? Apakah kau meninggalkan jalan bertahan hidup untuk Lingsu?
Apakah kau meninggalkan jalan untuk bertahan hidup bagi ras manusia yang jauh di Boundary Mountain? Tidak, jadi mengapa sekarang kamu berhak mendapatkan jalan untuk bertahan hidup? Tidak perlu kata-kata lagi, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Aku akan membawa kepalamu kembali untuk dipersembahkan kepada Ling Su. Ledakan. Tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan memukul dengan kedua tinjunya. Patung Dewa Berlengan 8 muncul secara bersamaan. Gambaran kaisar manusia itu memegang pedang kaisar. Kedua gambar muncul sekaligus. Kaisar Iblis Changqiong tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Melihat hanya Jiang Fan yang datang, percikan vitalitas muncul di matanya, dan ia meraung dengan ganas, hanya denganmu, kau tidak bisa membunuhku. Membunuh. Dia meraung, mengaktifkan fisik kuat yang unik bagi seorang kaisar iblis, berbenturan langsung dengan dua sosok penyerang. Ledakan, ledakan. 8 angin tinju keemasan yang cemerlang dan bayangan pedang kaisar yang sangat tajam saling terkait, membentuk kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Niat bertempur Kaisar Iblis Changqiong yang tak tertandingi, bertempur sampai mati, juga melepaskan kekuatan yang tak terkalahkan. Tabrakan antara kedua belah pihak meletus dalam gelombang kejut yang menyebabkan kehadiran jiwa baru lahir satu bukaan dan Fajra tingkat 9 menjadi hikmat. Wus, wus, wus. Kaisar Iblis Changqiong terguncang mundur berulang kali, wajahnya dipenuhi kengerian yang mendalam. Kamu. Kekuatan fisikmu juga telah mencapai tingkat alam jiwa baru lahir. Dan itu di puncak jiwa baru satu bukaan. Bagaimana itu mungkin? Dalam pertempuran sehari yang lalu, tubuh Jiang Fan sama sekali tidak dapat menahan serangan jarak dekatnya. Sekarang, dia bisa berhadapan langsung dengannya tanpa menggunakan harta karun ajaib apapun. Terkejut. Mata Jiang Fan berbinar dengan niat membunuh, itu sudah disiapkan untukmu. Dengan itu, dia bergegas maju lagi, melancarkan serangan mematikan. Kaisar Iblis Changqiong bertarung dengan sengit melawannya, terkejut sekaligus marah, melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menghancurkan sebagian besar dinding halaman dan meremukkan banyak aula kuil. Kekuatan yang tersisa menyapu ke segala arah. Wei Wuji tersapu oleh gempa susulan pedang kaisar, terpaksa menggunakan kekuatan jiwa baru lahirnya untuk menangkisnya. Dia menatap Jiang Fan dengan tidak percaya. Dia mengenalinya. Pemuda di hadapannya adalah Jiang Fan, murid Paviliun Tianji dari Laut Timur belum lama ini. Saat itu, dia masih menjadi junior di inti formasi lapisan ke-8. Dia seharusnya memanggil Wei Wuji sebagai senior. Sekarang, Jiang Fan telah mampu bertarung sengit dengan Kaisar Iblis Changqiong, dan bahkan berada di posisi yang unggul. Wei Wuji bahkan tidak yakin jika dia secara pribadi memasuki keributan, dia bisa tampil lebih baik daripada Kaisar Iblis Changqiong. Transformasi anak ini benar-benar metamorfosis yang sempurna. Yang Mulia Qin juga berulang kali terkejut, dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jelas, Yang Mulia Qin juga mengenalinya. Dia tidak pernah menyangka kalau Jiang Fan sekarang akan menjadi begitu menantang surga, mampu melawan seorang kultivator alam jiwa baru lahir saat di alam formasi inti. Berpikir kembali pada perpisahan mereka di Laut Utara, ketika muridnya Yu Pei Yuan meminta dia untuk mengangkat Jiang Fan sebagai muridnya, dia menolak karena sedang terburu-buru untuk kembali, dan tidak dapat menahan perasaan getir. Daging yang disodorkan ke mulutnya, malah dimuntahkannya. Dia menepuk pahanya keras, penuh penyesalan. Bang! Sebuah ledakan keras. Kaisar Iblis Changqiong terpental, lubang berdarah besar menusuk perutnya. Pakaian dalamnya yang putih basah oleh darah. Seolah-olah dia telah berlumuran darah. Dia terkejut sekaligus marah, karena dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Jiang Fan lagi. Dia benar-benar akan mati di tangan Jiang Fan. Dia tidak mau, sangat tidak mau. Anak dari ras manusia rendah itu, yang dulu bisa saja dibunuhnya dengan gerakan biasa, telah tidur dengan wanita yang paling dicintainya namun tidak bisa, menjungkir-balikan status tertingginya di ras Yao, dan sekarang ingin membunuhnya. Tidak adil, ini tidak adil. Tiba-tiba, dia melihat perahu roh awan emas di tepi laut dan melihat selir Yunxia di atasnya. Ekspresi yang dalam dan ganas segera muncul di wajahnya. Kau ingin dia mati, kan? Lalu dia akan menyeret selir Yunxia bersamanya, membuat Jiang Fan menderita kesakitan yang luar biasa.
Memanfaatkan kesempatan untuk terlempar, dia menggunakan kekuatannya untuk menyerbu ke arah selir Yunxia, sambil berulang kali meraung, "Dasar jalang. Ini semua gara-gara kamu. Jika kamu tidak memulihkan inti emas Jiang Fan, apakah aku akan berada dalam kesulitan seperti ini?" Selir Yunxia memperhatikan wajah garangnya dan dengan tenang mengeluarkan sebuah guci hitam. Setelah membukanya, api ungu yang mengerikan bangkit. Itulah api ungu yang telah ditukarkan Jiang Fan dengan Gu Siner untuk mendapatkan manusia besi milik Sekte Yin Agung. Kaisar Iblis Changqiong, yang terpojok, akan bergerak menyerang selir Yunxia. Ini sudah dalam harapan Jiang Fan. Dia telah memberikan tindakan pencegahan pada selir Yunxia sebelumnya. Sekarang, memang seperti yang diharapkan. Kaisar Iblis Changqiong segera merasakan bahaya api ungu dan buru-buru menghentikan langkahnya. Dan tepatnya jeda inilah, kepalanya tiba-tiba menjadi gelap. Jiang Fan melangkah di gunung asal 5 magnet, membentuk segel tangan dan menekannya ke gunung cahaya ilahi 5 magnet. Wus! Cahaya dewa setinggi 6 zang menyebar, seketika melumpuhkan seluruh kekuatan Kaisar Iblis Changqiong. Ia langsung jatuh dari langit, lalu tertekan kuat di bawah 5 gunung asal magnet. Ah! Penindasan yang hebat menyebabkan Kaisar Iblis Changqiong mengeluarkan seteguk busa darah. Dia berjuang untuk bangkit, perlahan mengangkat gunung asal magnet 5 itu, sambil meraung, "Lepaskan aku. Pisau yang tidak bisa dihancurkan." Terdengar suara dingin. Kilatan petir setinggi 2000 zang yang mengerikan menyambar. Bahkan Yang Mulia Baiyu tidak berani menghalangi gerakan seperti itu dengan tubuhnya, apalagi Kaisar Iblis Changqiong. Bab 954, Membunuh Changqiong, mencapai alam jiwa baru lahir. Ah, Kaisar Iblis Changqiong bahkan tidak punya waktu untuk melawan gunung asal 5 magnet. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi pedang yang tidak bisa dihancurkan? Dia langsung diserang secara langsung. Sudah terluka, ia langsung terkena pedang tak terhancurkan, menyebabkan tulang-tulangnya meledak dan tubuhnya hangus, ditambah lagi dengan penekanan 5 gunung asal magnet. Akhirnya, karena tidak sanggup menahan beban berat itu, ia pun jatuh ke tanah, tertahan dengan kuat oleh 5 gunung asal magnet. Jiang Fan menarik cahaya ilahi 5 magnet. Dia melangkah maju, memegang pedang ungunya, dan menatap Kaisar Iblis Changqiong yang sedang berjuang, berkata dengan dingin, "Masih mencoba berbuat jahat meski sudah diambang kematian." Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat pedang ungunya, mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan, dan menyalurkan kekuatan tubuh emasnya ke leher Kaisar Iblis Changqiong, menebasnya dengan ganas. Pupil mata Kaisar Iblis Changqiong mengerut tajam, dan dia berteriak, "Berhenti! Aku salah, Jiang Fan." Dia mengulurkan tangannya, mencoba menangkis pedang itu. Tetapi lengannya dipotong tanpa ampun bagai tahu, dan ujung pedangnya tidak berhenti, memenggal kepalanya. Sekarang setelah dia memiliki tubuh jiwa baru lahir, menghunus pedang ungu untuk membunuh mereka yang berada di alam jiwa baru lahir menjadi jauh lebih mudah. Suara mendesing. Tubuh jiwa yang transparan muncul dari lehernya. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kaisar Iblis Changqiong. Dia memelototi Jiang Fan dengan kebencian yang mendalam, lalu meraung, "Tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesali ini." Kebencian yang mendalam itu sungguh menusuk tulang. Tidak sulit membayangkan balas dendam macam apa yang akan dilakukannya jika dia mengalami kerasukan dan kelahiran kembali. Benua besar yang damai, Sekte Qingyun milik Jiang Fan, Paviliun Tianji, Ras Yao, dan bahkan orang-orang tak bersalah yang terhubung dengannya, semuanya akan disakiti olehnya. Ekspresi Jiang Fan dingin. "Tidak banyak jiwa yang bisa lolos dari tanganku. Kamu tidak termasuk di antara mereka." Manik-manik Buddha penekan jiwa yang telah disiapkan segera dilempar keluar dan menyelimuti Kaisar Iblis Changqiong. "Apa ini? Lepaskan aku." "Tidak, tidak." Di tengah perjuangannya yang panik, manik-manik Buddha penekan jiwa melilit tubuh jiwanya menjadi pretzel. Jiang Fan mengangkat tangannya dan meraih manik-manik Buddha penekan jiwa, bersama dengan jiwa Kaisar Iblis Changqiong, membawanya kembali. Kemudian pandangannya beralih ke para biksu kuil kuda putih. Seperti yang diharapkan, beberapa biksu mulia menunjukkan ekspresi penuh pertimbangan saat melihat manik-manik Buddha penekan jiwa. Di antara mereka adalah Dharma Seal Vajra.
Dia tampak sedikit bingung dan berkata, "Dermawan Jiang, bolehkah saya memeriksa untaian manik-manik Buddha ini?" Jiang Fan tidak terkejut dengan ekspresi mereka. Sebab, baik arwah yang mulia King He maupun Yan Daoan telah dikejutkan oleh manik-manik Buddha penekan jiwa sebelum kematian mereka. Dan keduanya telah mengungkapkan asal-usulnya. Manik-manik Buddha penekan jiwa yang hilang di kuil kuda putih 1000 tahun lalu. Kita bicarakan ini nanti saja, Jiang Fan tidak menolak sepenuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke jiwa Kaisar Iblis Changqiong di tangannya, matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Dahulu kala, aku hanya kehilangan jiwa baru lahir, dan kemudian bertemu beberapa jiwa baru secara berturut-turut, namun ditakdirkan untuk tidak mendapatkannya. Saya pernah sangat menyesal, tapi sekarang aku tahu bahwa ada jiwa yang ditakdirkan menungguku selama ini. Dan jiwa itu adalah kamu, Kaisar Iblis Changqiong. Dia berbalik, membelakangi kerumunan. Dia mengeluarkan kupu-kupu giok pengubah nasib. Dari 3 lubang untuk menempatkan Soul, 2 bersinar merah, dan hanya 1 yang tetap redup. Jiang Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Iblis Changqiong menyadari ada sesuatu yang sangat salah dan meraung marah dan khawatir. Jiang Fan menekan jiwa Kaisar Iblis Changqiong, mendorongnya ke lubang terakhir. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan menggunakan jiwamu untuk mencapai jalanku menuju alam jiwa baru lahir." Dia menekan dengan kuat. Lubang itu segera mulai menyerap jiwanya. Kaisar Iblis Changqiong mengeluarkan raungan yang menggelegar, "Tidak. Kau tidur dengan wanitaku, menghancurkan ambisi kekaisaranku, dan sekarang kau ingin menginjak jiwaku untuk mencapai alam jiwa baru lahir. Mustahil." Pada saat ini, Kaisar Iblis Changqiong lebih memilih menghancurkan dirinya sendiri dan mati daripada menguntungkan Jiang Fan. Akan tetapi, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Suara mendesing. Di tengah raungan amarahnya yang tak henti-hentinya, jiwanya sepenuhnya terserap ke dalam kupu-kupu giok pengubah nasib. Lubang redup itu segera memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Dengan 3 jiwa pada tempatnya, jalan Jiang Fan menuju alam jiwa baru lahir akhirnya terlihat. Membunuh Changqiong, mencapai alam jiwa baru lahir. Itu adalah akhir yang lama, dan juga awal yang baru. Namun, ada masalah yang lebih penting untuk dihadapi saat ini. Itulah cara menghadapi kuil kuda putih. Dia mungkin tidak takut, tetapi dia harus mempertimbangkan selir Yunxia, yang datang bersamanya, dan pavilion Tianji, yang akan pindah ke benua besar lumbung besar. Vajra Segel Dharma, Kepala Biara, para biksu tidak berbohong. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan saya harap Anda akan menjawab saya dengan jujur. Jiang Fan menunjuk ke pilar hitam penghubung surga. Jika aku mengambil pilar hitam penghubung surga, apakah kau akan membiarkanku pergi? Keheningan menyelimuti kuil kuda putih. Sang pelindung penakluk iblis pun menatapnya dengan dingin, yang artinya, kau masih mau pergi. Jelas, mereka tidak akan membiarkan Jiang Fan pergi. Sama sekali tidak. Hal ini tidak mengejutkan bagi Jiang Fan. Ia telah memaksa kuil kuda putih untuk mengusir seorang biksu yang bergabung dengan kuil itu di depan umum, sehingga biksu tersebut dapat membalas dendam di depan umum. Bagi kuil kuda putih yang mendominasi, bagaimana mereka bisa menoleransi hal seperti itu? Begitu Jiang Fan mengambil pilar hitam penghubung surga dan mencapai tempat di mana ia tidak dapat mengancam kuil kuda putih, saat itulah mereka harus bertindak. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik hari ini, dia tidak akan dapat kembali ke benua besar hidup-hidup. Hal itu juga akan menimbulkan bahaya tersembunyi bagi perkembangan pavilion Tianji di benua besar lumbung besar. Untungnya, dia tidak siap. Datang untuk memburu Kaisar Iblis Changqiong kali ini, sejujurnya, tidak rasional, tetapi dia telah mempertimbangkan rute pelariannya. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Tidak, sekte Buddha Anda tidak berbisnis. Kalau begitu, kita sebut saja itu sebagai pembentukan hubungan karma. Dia menggoyangkan tasbih Buddha penekan jiwa di tangannya dan berkata, "Kamu tidak salah lihat. Ini adalah manik-manik Buddha penekan jiwa yang hilang di kuil kuda putih Anda 1000 tahun yang lalu." Apa? Mata Dharma Seel Vajra bersinar dengan cahaya keemasan. Semua biksu mulia yang hadir terguncang. Bahkan kepala biara Puguang terbang turun dan datang ke hadapan Jiang Fan, dengan kedua telapak tangannya saling menempel. "Dermawan Jiang, dari mana Anda mendapatkan untaian tasbih Buddha ini?"
Kekuatan besar seperti kuil kuda putih tentu tidak akan terpaku pada untaian manik-manik Buddha setingkat artefak spiritual belaka. Yang mereka cari adalah orang yang mengambil untaian tasbih Buddha ini. Lebih tepatnya, pohon Bodhilah yang diambil orang ini. Dan ini adalah rute pelarian yang ditinggalkan Jiang Fan untuk dirinya sendiri, untuk Yunxia, dan untuk paviliun Tianji. Jadi, ada yang ingin kita bicarakan. Jiang Fan menyimpan manik-manik Buddha penekan jiwa dan berkata dengan tenang. Kepala biara Puguang merenung sejenak dan berkata, jika pemilik tasbih Buddha itu dapat ditemukan, dermawan Jiang akan menjadi dermawan besar bagi kuil kuda putih saya. Implikasinya adalah mereka bisa melupakan masa lalu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Jiang Fan terkekeh, saya telah melihat pemilik tasbih Buddha. Dia meninggal di bawah pohon Bodhi. Ekspresi kepala biara Puguang sedikit berubah, dan dia buru-buru menyela, dermawan Jiang, jangan katakan itu. Namun, itu masih terlambat. Ekspresi yang mulia Qin berubah, pohon Bodhi. Ini adalah Vajra tingkat pertama, penting untuk mencapai dao seorang Bodhisattva. Bodhisattva saat ini dari kuil kuda putih menemukan pohon Bodhi di Tianzhu dan bermeditasi di bawahnya, baru kemudian mencapai tingkat kesucian Bodhisattva. Jika kuil kuda putih menemukan yang lain, bukankah akan ada Bodhisattva lain dalam 10 tahun? Dengan 2 Bodhisattva dalam satu sekte, benua besar lumbung agung selanjutnya akan diperintah oleh kuil kuda putih, sehingga tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal. Dia sangat cemas. Wei Wuji dan yang lainnya juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ekspresi mereka menjadi bingung. Bab 955, Sang Bodhisattva bergerak. Jiang Fan diam-diam merasa heran mendengar ini. Jadi pohon Bodhi sangat penting bagi sekte Buddha. Ia hanya mendengar 6 jalan dan Yang Mulia King He menyebutkan bahwa pohon Bodhi adalah pohon kebijaksanaan sekte Buddha, pohon Dao Buddha yang ilahi. Tetapi dia tidak pernah menduga pohon Bodhi memiliki kemampuan yang menentang surga. Tidak mengherankan 6 jalan pernah mengingatkan Jiang Fan untuk tidak pernah membiarkan kuil kuda putih mengetahui bahwa dia memiliki pohon Bodhi. Jika tidak, dia tidak akan luput dari tatapan tamak kuil kuda putih. Jika Jiang Fan adalah kuil kuda putih, dia mungkin akan lebih menginginkan pohon Bodhi daripada mereka. Lalu lagi, dengan petunjuk tentang pohon Bodhi, daya tawarnya kini jauh lebih kuat. Pada saat ini, kepala biara Puguang mendengarkan diskusi para tamu asing itu, alisnya berkerut erat. Jika keberadaan pohon Bodhi menyebar, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah besar. Yang Mulia Qin juga terkejut, tampaknya menyadari sesuatu, dan menangkupkan tangannya tanpa mengubah ekspresi. Karena masalah ini sudah selesai, saya permisi dulu. Dia segera mengundurkan diri dan pergi. Wei Wuji dan yang lainnya juga memutar mata mereka dan mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Dari sudut mata mereka, mereka serentak menatap Jiang Fan dengan dalam. Mereka jelas bermaksud untuk campur tangan dalam masalah pohon Bodhi juga. Apakah itu untuk menghentikan kuil kuda putih menemukan pohon Bodhi, atau menemukannya sebelum sekte Buddha dan kemudian menjualnya kepada mereka? Jiang Fan adalah sosok yang tidak bisa mereka abaikan. Mungkin mereka harus menggunakan ancaman dan insentif untuk mengetahui keberadaan pohon Bodhi. Jiang Fan tersenyum tipis. Karena dia berani membicarakannya, tentu saja dia tidak takut orang-orang menginginkannya. Paling buruknya, ia akan menebang pohon Bodhi dan membiarkan mereka memperebutkannya. Namun, tindakan kuil kuda putih sangat mengejutkan Jiang Fan. Kepala biara Puguang berbalik dan membungkuk dalam-dalam ke arah aula besar di dalam kuil kuda putih, Bodhisattva. Kami harus memintamu untuk bertindak. Dari aula besar yang misterius itu, muncullah cahaya redup yang damai. Suara yang magnetis, lambat, lembut, dan menyenangkan perlahan terdengar keluar. Sang Buddha berkata, kejadian masa lalu berubah menjadi hampa, seperti mimpi. Suara serak itu bagai air jernih mengalir di hati, menghanyutkan segala kekhawatiran dan melupakan duka. Ekspresi Yang Mulia Qin berubah, dan dia berteriak, Bodhisattva, Anda tidak bisa. Momen berikutnya, pandangannya menjadi sedikit kosong, dan dia menatap bingung ke arah dirinya sendiri yang berdiri di pintu masuk utama. Kapan aku berjalan ke pintu masuk? Wei Wuji dan tamu asing lainnya dari Naschen Soul Realm sama-sama bingung. Jiang Fan merasa rambutnya berdiri tegak.
Dia mengerti apa yang baru saja terjadi. Dengan satu kalimat saja, sang bodhisattva menghapus sebagian ingatan tamu asing yang hadir. Ini termasuk informasi yang paling penting, pohon bodhi. Tidak, bukan hanya tamu asing. Selain kepala biara Puguang, semua biksu mulia kuil kuda putih juga lupa, termasuk Dharma Sealfajra. Dharma Sealfajra mengernyitkan dahinya sekilas, menatap Jiang Fan dengan penuh arti, lalu melirik ke arah aula besar di dalam. Jelasnya, ia menyadari ada sebagian ingatannya yang hilang, kemungkinan terhapus oleh sang bodhisattva. Namun ingatan apa yang mengharuskan bodhisattva campur tangan secara pribadi dan menghapusnya? Kepala biara Puguang tersenyum sambil menatap Jiang Fan dan berkata, "Dermawan Jiang, karma Buddha ini tidak dapat disebarkan keluar. Mohon maafkan kami." Jiang Fan merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Cara yang dilakukan bodhisattva ini sungguh meresahkan. Mampu menghapus ingatan seseorang secara paksa. Tidak bisakah mereka menghapus ingatannya juga? Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat waspada, menatap tajam ke aula besar yang menjulang tinggi, dan berkata, "Abot, katakan saja padaku apakah kamu ingin mendapatkan petunjuk tentang orang itu atau tidak?" Kepala biara Puguang tidak menjawab, tetapi tersenyum sambil memandang Yang Mulia Qin dan yang lainnya. "Para dermawan, kalian telah menyaksikan sebuah tontonan. Silakan pindah ke ruang teh untuk minum teh dan beristirahat." Ini adalah permintaan yang jelas bagi mereka untuk pergi. Siapa yang ingin menginap di kuil kuda putih? Mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hanya sedikit orang, seperti Yang Mulia Qin, yang menyadari bahwa ingatan mereka mungkin telah terhapus. Mereka menatap Jiang Fan dengan bingung, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah orang-orang luar itu pergi, kepala biara Puguang tersenyum dan berkata, "Dermawan Jiang, tolong beritahu biksu miskin di mana murid itu." Murid? Jiang Fan tidak percaya bahwa biksu terhormat yang telah memasuki nirwana dan menyembunyikan dirinya di ibu kota kuno 9 dinasti Rasiao adalah anggota kuil kuda putih. Jika memang benar demikian, mengapa ia tidak kembali ke kuil kuda putih, tetapi malah mendirikan halaman Zen bawah tanah yang tersembunyi? Tentu saja, Jiang Fan tidak bisa memberitahu mereka secara langsung. Dia harus mempertanyakan kredibilitas White Horse Temple. Mereka semua mengatakan umat Buddha tidak berbohong. Kaisar Iblis Changqiong menerima janji Dharma Sealfajra untuk bergabung dengan Sekte Buddha, namun bukankah dia juga diusir? Ketika dia dengan marah menuntut penjelasan, Dharma Sealfajra menjawab bahwa leluhur Buddha ingin mengujinya. Bagaimanapun juga, orang-orang di kuil kuda putih selalu bisa mengemukakan alasan-alasan yang tidak bisa dibantah. Janji mereka tidak dapat dipercaya. Dia harus menjaga inisiatif itu tetap berada di tangannya sendiri. Jiang Fan berkata, "Kepala biara, Anda belum selesai mendengarkan tuntutanku. Karena ini tentang menempa karma, ini seharusnya bukan pemberian sepihak tanpa kuil terhormatmu membayar apapun, kan?" Kepala biara Puguang tersenyum, "Dermawan Jiang, silakan bicara." Jiang Fan berkata, "Syarat pertama, pilar hitam penghubung langit itu harus tetap berada di kuil kuda putih, dan aku akan mengambilnya 3 bulan kemudian. Ini untuk memastikan kau tidak akan bergerak dan membunuhku setelah aku mengambil pilar hitam penghubung surga." Senyum di wajah kepala biara Puguang berkurang secara signifikan. Wajah para biarawan berubah. Siapakah yang berani tinggal di dekat pilar hitam penghubung surga? Hanya Tuhan yang tahu kapan raksasa kuno akan turun melaluinya. Pelindung penakluk iblis berteriak dengan marah, "Bocah, kau tidak bisa dipercaya. Kami telah memenuhi keinginanmu dan mengusir Kaisar Iblis Changqiong, namun kau tidak menepati janjimu." Jiang Fan berkata, "Aku tidak pernah berjanji padamu untuk segera menyingkirkan pilar hitam penghubung langit. Ini bukan pelanggaran kontrak. Abbas, pertimbangkanlah." Kepala biara Puguang merenung cukup lama, lalu berkata perlahan, "Baiklah, biarkan saja di sini untuk sementara. Tapi batas waktunya hanya 3 bulan. Bagaimanapun, Jiang Fan punya akar. Jika dia tidak kembali setelah 3 bulan, kuil kuda putih tentu akan datang mengetuk untuk meminta penjelasan. Mereka tidak khawatir Jiang Fan akan mengingkari janjinya. Katakan padaku syarat keduamu." Kilatan tajam melintas di mata Jiang Fan, dan dia berkata, "Syarat kedua adalah aku tidak akan memberimu semua petunjuk tentang orang itu sekarang.
Aku hanya akan memberimu sebagian, dan sedikit setiap bulan setelahnya, tetapi aku akan memastikan kau menemukan orang itu dalam waktu 1 tahun. Senyum di wajah kepala biara Puguang lenyap sama sekali, dan dia dengan tegas menyatakan, saya tidak bisa menyetujui syarat kedua, dan saya yakin Bodhisattva pun tidak akan setuju. Pohon Bodhi terlalu penting bagi kuil kuda putih untuk membiarkan terjadinya kecelakaan apapun. Bagaimana jika Jiang Fan meninggal atau menghilang secara tidak sengaja tahun depan? Bukankah petunjuknya akan hilang? Jiang Fan berkata datar, kamu hanya bisa setuju jika Anda bermaksud menggunakan kekerasan, seperti penyiksaan, atau mengubah saya menjadi penganut agama Buddha untuk mendapatkan informasi tersebut. Rakyatku tahu, dan mereka akan menyebarkan beritanya. Pada saat itu, entah itu hancur atau jatuh ke tangan orang lain, tidak akan diketahui. Kepala biara Puguang tidak berekspresi. Dia memang punya gagasan untuk menangkap Jiang Fan secara paksa. Setelah dia masuk agama Buddha, dia dengan sendirinya akan patuh mengungkapkan informasi tentang pohon Bodhi. Mereka bahkan tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa pohon Bodhi ada pada orang ini. Namun, bagaimana jika orang ini benar-benar memiliki rencana darurat? Apakah lebih aman untuk menunggu selama setahun, atau mengambil risiko dan bertindak sekarang? Dia melihat ke arah aula besar di belakangnya. Karena masalahnya menyangkut pohon Bodhi, hanya Bodhisattva yang bisa mengambil keputusan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?